Sebagai seorang ASN, saya harus menjadi lokomotif penggerak yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Dengan segenap jiwa dan raga, saya bertekad melakukan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Walau banyak tantangan, saya yakin semuanya akan teratasi dengan kerja keras, ketulusan, dan jiwa pantang menyerah. Tugas ini saya awali dengan melaksanakan aktualisasi peran dan kedudukan ASN dan habituasi nilai-nilai ASN melalui kegiatan yang bertajuk Integrity, Integrated Extensive and Intensive Reading for Literacy di program studi Bahasa Inggris jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Peran dan kedudukan ASN termanifestasi lewat whole of government, manajemen ASN, serta pelayanan publik. Sedangkan nilai-nilai penting ASN meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai ini adalah detak nadi yang tak boleh berhenti dari kehidupan seorang ASN. Kegiatan 1. Merancang pembelajaran reading dengan memadukan ekstensif dan intensif reading. Kolaborasi dan koordinasi adalah kunci dari kegiatan ini yang merupakan perwujudan whole of government. Tahap 1. Berkoordinasi dengan Kaprodi. Melalui koordinasi ini saya mendapat banyak masukan dan persetujuan dari Kaprodi terkait pembelajaran reading yang memadukan ekstensif dan intensif reading. Jadi mereka nanti akan menuliskan resensi buku, tapi harus melalui situs web. Tahap 2. Berkomunikasi dengan para pengajar reading. Komunikasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan menyepakati materi yang akan dipakai pada pembelajaran reading. Tahap 3. Membagikan RPS yang telah saya modifikasi dan referensi pembelajaran. Saya bertindak sebagai koordinator mata kuliah reading. RPS yang telah saya modifikasi sesuai masukan dari Kaprodi, saya bagikan bersama referensi buku yang juga saya dapatkan dari beberapa pengajar. Kegiatan 2. Pemberdayaan Goodreads Reading Community. Kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN, yaitu dengan meninggalkan comfort zone menuju ke competitive zone. Tahap 1. Menugaskan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi buku di Goodreads. Saya mengenalkan Goodreads lalu meminta mahasiswa mengikuti diskusi buku yang telah tersedia sesuai dengan buku yang pernah mereka baca. Tahap 2. Menugaskan mahasiswa untuk membaca buku sesuai dengan minat mereka. Saya memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih buku, tetapi saya juga memberikan daftar buku beserta e-book yang bisa mereka gunakan. Tahap 3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menginisiasi diskusi tentang buku yang telah dibaca. Selain memulai diskusi, setiap anggota grup mengomentari postingan anggota lain. Tahap 4. Menugaskan mahasiswa menulis reflective journal. Can you see my screen? Ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan self-assessment terhadap pembelajaran dan mengidentifikasi kesulitan yang mereka hadapi selama pembelajaran. Tahap 5. Meminta mahasiswa mengunggah reflective journal ke LMS Polinema. Dengan mengumpulkan reflective journal, saya bisa membacanya untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dan pelajari dari kegiatan extensive reading di Goodreads. Kegiatan 3. Mengaktifkan program gerakan One Week One Book. Kegiatan ini terkait manajemen ASN di mana diperlukan ASN yang cepat tanggap dalam menyikapi perubahan. Tahap 1. Menginstruksikan mahasiswa memposting review buku di Instagram dengan tagar gerakan One Week One Book. Gerakan ini menantang kita membaca satu buku dalam waktu 1 minggu secara konsisten. Dengan mengenalkan program ini, saya berharap dapat menginspirasi mahasiswa untuk rajin membaca buku. Tahap 2. Meminta mahasiswa untuk saling memberi komentar di postingan teman. Mahasiswa saling berinteraksi dengan mahasiswa lain dan memberikan tanggapan untuk review buku yang mereka tulis. Tahap 3. Meminta mahasiswa menulis reflective journal tentang extensive reading yang mereka lakukan di Instagram sebagai bentuk self-assessment. Tahap 4.
meminta mahasiswa mengunggah reflektif jurnal ke LMS Polynema. Dengan demikian, saya bisa membaca hasil refleksi untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dan pelajari dari kegiatan extensive reading via Instagram. Tahap 5. Memberikan feedback untuk reflektif jurnal yang telah diunggah mahasiswa di LMS Polynema. Kegiatan 4. Membuat review dengan metode mind mapping. Kegiatan ini mendukung pelayanan publik. Tahap 1. Mengajarkan mahasiswa membuat mind map. Saya menjelaskan dan memberikan contoh cara membuat mind map dengan merekomendasikan aplikasi atau situs web yang bisa mereka gunakan untuk membuat mind map. Provided with book summary and also text. Ya. Tahap 2. Meminta mahasiswa membuat mind map sesuai topik perkuliahan. Mahasiswa membuat mind map berdasarkan ringkasan buku dan teks bacaan. Saya memberi petunjuk, tetapi mahasiswa bebas berkreasi. Tahap 3. Meminta mahasiswa mengumpulkan mind map. Mahasiswa mengunggah mind map ke Instagram serta menuliskan rangkumannya di kolom caption. Kegiatan 5. Membuat bahan evaluasi berbentuk kuis. Kegiatan ini juga mendukung pelayanan publik. Tahap 1. Membuat pertanyaan untuk kuis. Pertanyaan kuis sesuai dengan pre-activity, yaitu membaca teks bisnis dan rangkuman buku yang dipresentasikan mahasiswa dalam bentuk mind map. Tahap 2. Menyampaikan kuis secara lisan kepada mahasiswa terkait topik perkuliahan berdasarkan mind map. Kuis diadakan secara berkelompok di mana anggota lain juga bisa bertanya dan memberikan komentar terkait mind map yang dipresentasikan. At least he can start the conversation and make the conversation comfort for him and for his friend. Tahap 3. Mengevaluasi mahasiswa dalam menjawab kuis. Evaluasi didasarkan pada seberapa jauh mahasiswa memahami topik perkuliahan dan mengaitkannya dengan rangkuman buku yang telah dibaca. So the evaluation is based on your presentation and your active participation in the discussion. Own perspectives or opinion toward reading activity using Instagram. So 2 weeks ago, we are as a student did a review and then publish it on our social media platform. All I can learn through this activity is it can train our mind to think critically, and it can maximize the use of the most famous social media platform, which is Instagram, as a learning process. Besides, we can write our own review there. We can also comment or give feedback to our friends' posts. By knowing another friend's perspective, it can make another students learn from another perspectives, which is very good. And I think using a Goodreads as a platform on reading activities was such a brilliant idea, because I know that they have an open discussion feature which can help us to discuss about the books and exchanging our opinion with other people. It's great to see another perspective from other people of the book, so I think it's really great. Di Prodi Bahasa Inggris Polynema di semester ini bertujuan untuk mengasah kepekaan bahasa Inggris mahasiswa, terutama dalam membaca, kepekaan keindahan karya sastra di dalam bahasa Inggris. Ini sangat diperlukan karena mereka nanti akan menjadi penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang salah satu materi terjemahannya adalah karya sastra. Sehingga posisi program integrity yang digagas dan dicobakan oleh Bu Eka ini sangat pas dengan tujuan prodi. Demikian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan.
Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bukan hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi rekan-rekan ASN yang lain. Semoga kita menjadi ASN yang produktif, berdaya saing, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran dan kedudukan ASN serta nilai-nilai aneka. Terima kasih.